Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya sendiri Astrida Bella Priandini, Ayu Hertina Husna Muntiah, Dwi Umi Saadah, dan juga Febri Arianto akan mempresentasikan tentang materi mineral dalam bahan pangan. Yang pertama yaitu pengertian mineral. Mineral merupakan komponen ionik yang terdapat di dalam tubuh. Pada tubuh, mineral berfungsi sebagai zat pembangun dan juga pengantar. Mineral sering ditambahkan dalam bahan pangan dalam bentuk fortifikasi untuk memperbaiki status gizi masyarakat. Karena mineral sangat penting untuk fungsi fisiologis dan juga metabolisme, maka peran utama mineral dalam pangan adalah menyediakan sumber nutrisi penting yang handal dalam bentuk yang seimbang dan tersedia secara hayati. Nah, dalam kasus ini ketersediaan hayati dalam pasokan pangan rendah. Oleh karena itu, fortifikasi digunakan untuk membantu memastikan asupan yang memadai oleh semua segmen populasi. Fortifikasi mineral ini seperti besi dan juga yodium yang dapat mengurangi defisiensi penyakit tertentu yang berkaitan dengan nutrisi. Secara umum, fungsi mineral bagi tubuh yaitu yang pertama menyediakan bahan sebagai komponen penyusun tulang dan gigi. Yang kedua yaitu membentuk fungsi organ, memelihara irama jantung, kontraksi otot, konduksi syaraf, dan juga keseimbangan asam basa. Yang ketiga yaitu memelihara keteraturan metabolisme seluler. Kemudian selanjutnya yaitu klasifikasi mineral. Mineral merupakan unsur yang memainkan peran penting khususnya dalam nilai gizi pangan. Menurut jenisnya, klasifikasi mineral dibedakan menjadi dua, yaitu mineral organik dan juga mineral non-organik. Mineral organik adalah mineral yang dibutuhkan serta berguna bagi tubuh kita yang dapat diperoleh melalui makanan yang sedang dikonsumsi setiap hari. Misalnya nasi, ayam, ikan, telur, sayur-sayuran, serta buah-buahan atau vitamin tambahan lainnya. Sedangkan untuk mineral anorganik adalah mineral yang tidak dibutuhkan serta tidak berguna bagi tubuh kita. Misalnya timbal hitam, iron oxide, merkuri, arsenik, magnesium, aluminium atau bahan-bahan kimia hasil dari resapan tanah dan lain-lain. Kemudian mineral menurut bentuknya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama mineral makro dan juga mineral mikro. Mineral makro diperlukan dalam jumlah relatif besar, contohnya kalsium, fosfor, magnesium, natrium, klorida, dan juga kalium. Sedangkan mineral mikro diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit atau umumnya terdapat dalam jaringan dengan konsentrasi sangat kecil. Contohnya besi, seng, iodium, selenium, tembaga, mangan, kromium, dan juga fluor. Sedangkan berdasarkan kegunaannya dalam aktivitas kehidupan, mineral dibagi menjadi dua, yaitu mineral logam esensial dan mineral logam non-esensial. Mineral logam esensial diperlukan dalam proses fisiologis hewan, sehingga logam golongan ini merupakan unsur nutrisi penting yang jika kekurangan dapat menyebabkan kelainan proses fisiologis atau disebut dengan penyakit defisiensi mineral. Mineral ini biasanya terikat dengan protein, termasuk enzim untuk proses metabolisme tubuh, yaitu kalsium, fosfor, kalium, natrium, klorin, sulfur, magnesium, besi, tembaga, seng, mangan, kobalt, iodin, dan juga selenium. Yang kedua yaitu mineral logam non-esensial, adalah golongan logam yang tidak berguna atau belum diketahui kegunaannya dalam tubuh hewan, sehingga hadirnya unsur tersebut lebih dari normal dapat menyebabkan keracunan. Logam tersebut bahkan sangat berbahaya bagi makhluk hidup, seperti timbal, merkuri, arsenik, kadmium, dan juga aluminium. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ayu. Pada penjelasan sebelumnya sudah kita ketahui bahwa berdasarkan bentuknya mineral itu dibagi menjadi dua, yakni mineral mikro dan mineral makro.
Agar lebih memahami terkait materi tersebut, mari kita simak pembahasan jenis mineral mikro dan makro serta gangguannya berikut ini. Mineral mikro merupakan mineral yang jumlah kebutuhannya kurang dari 100 mg per hari, atau dengan kata lain, lebih sedikit dibandingkan dengan mineral makro. Yang termasuk ke dalam mineral mikro diantaranya yaitu besi, seng, yodium, selenium, tembaga, mangan, kromium, dan fluor. Mineral mikro yang pertama adalah besi. Besi merupakan mineral mikro yang paling banyak terdapat dalam tubuh manusia, yaitu sebanyak 3,5 sampai 4,5 gram di dalam tubuh manusia dewasa, di mana 2/3-nya ditemukan di dalam darah. Sementara sisanya ditemukan di dalam hati, sumsum tulang, dan otot. Fungsi zat besi di dalam tubuh antara lain: 1. Memproduksi sel darah merah. Sel ini sangat diperlukan untuk mengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua adalah pembawa oksigen. Bukan sekedar mengangkut oksigen pernapasan menuju jaringan, tetapi juga dalam jaringan atau dalam sel. Yang ketiga adalah alat angkut elektron di dalam sel. Dan yang terakhir adalah bagian terpadu berbagai reaksi enzim di dalam jaringan tubuh. Beberapa gejala kekurangan zat besi adalah kesulitan bernafas, jantung yang berdetak lebih cepat, kelelahan, kesulitan memusatkan perhatian, tidur yang tidak pulas, sakit saat menstruasi, ujung bibir yang pecah-pecah, iritasi mata, dan bahkan kerontokan rambut. Sumber alami zat besi dapat kalian jumpai dalam daging sapi, daging ayam, dan sayur-sayuran berwarna hijau tua. Mineral mikro yang kedua adalah seng. Seng memiliki fungsi yang sangat vital bagi kelangsungan hidup sel-sel tubuh manusia. Salah satunya adalah sebagai zat perantara bagi lebih dari 70 macam enzim dan protein yang ada dalam tubuh manusia. Enzim sendiri berperan dalam metabolisme seluruh sel-sel di tubuh manusia. Maka, jika enzim-enzim tidak terbentuk secara sempurna, fungsi-fungsi sel tubuh akan terganggu. Selain itu, seng juga berperan dalam pembentukan genetik, yaitu pada DNA. Defisiensi atau kekurangan seng dalam tubuh dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan kematangan seksual, fungsi pencernaan terganggu, gangguan fungsi kekebalan, dan fungsi otak. Sumber seng dalam makanan adalah tiram dan kerang-kerangan lainnya, ikan, hati, daging, unggas, telur, susu, keju, dan kacang-kacangan. Mineral mikro yang ketiga adalah yodium. Yodium seringkali dihubung-hubungkan dengan garam. Bahkan WHO, Lembaga Kesehatan Dunia milik PBB, pernah mencanangkan gerakan konsumsi garam beriodium di negara berkembang. Sebenarnya, yodium hanyalah mineral yang dititipkan pada garam. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat di dunia menggunakan garam untuk memasak. Namun, sumber iodium terbesar adalah seafood, seperti kerang, udang, rumput laut, dan aneka ikan serta hasil olahannya. Fungsi yodium dalam tubuh diantaranya adalah membentuk tiroksin, suatu hormon dalam kelenjar tiroid. Hormon tiroksin ini berperan dalam mengatur aktivitas berbagai organ, mengontrol pertumbuhan, dan membantu proses metabolisme. Selain itu, yodium ini juga berperan dalam perubahan karoten menjadi bentuk aktif vitamin A, sintesa protein dan kolesterol darah, serta absorpsi karbohidrat dari saluran cerna. Defisiensi yodium pada tubuh dapat menyebabkan gondok, kretinisme, pembesaran kelenjar tiroid, dan menghambat pertumbuhan anak. Mineral mikro yang keempat adalah selenium. Selenium merupakan mineral mikro yang termasuk bagian esensial glutathione peroxide yang berperan sebagai katalisator dalam pemecahan peroksida sehingga menjadi tidak toksik. Selenium bekerja sama dengan vitamin E dalam perannya sebagai antioksidan.
Selain itu, selenium juga dapat mencegah kanker dan penyakit degeneratif lainnya. Penyakit yang disebabkan karena kekurangan selenium di Cina dikenal dengan penyakit Keshan. Sumber selenium dalam makanan dapat diperoleh dari makanan laut, hati, ginjal, daging, unggas, serealia, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari rekan saya, yaitu Mbak Ayu Hartina. Mineral mikro yang selanjutnya yaitu tembaga. Tembaga ini terlibat pada banyak reaksi kimia dalam tubuh, sehingga merupakan komponen gizi mikro yang paling penting. Fungsi utama dari tembaga ini yaitu sebagai komponen enzim, yang kedua sebagai pembentukan sel darah merah dan juga pembentukan tulang. Kemudian yang selanjutnya yaitu mangan. Mangan merupakan kofaktor beberapa enzim yang paling penting. Mangan adalah logam berat yang bersifat esensial yang berfungsi sebagai membangun struktur tulang yang sehat, metabolisme tulang, dan membantu penciptaan enzim. Mangan bersifat korosi jika melebihi batas sehingga mengakibatkan tubuh mudah terkena penyakit. Yang selanjutnya yaitu kronium. Kronium adalah sejenis mikro yang esensial bagi tubuh. Esensial dalam hal ini berarti tidak bisa diproduksi oleh tubuh dan harus didapatkan dari sumber luar atau seperti makanan dan suplementasi. Fungsi kronium ini yaitu mendorong glukosa atau karbohidrat ke dalam sel untuk dijadikan energi. Asupan kronium yang optimal tampaknya menurunkan jumlah insulin yang dapat diproduksi agar tidak terlalu banyak menjaga kadar gula darah. Kemudian yang terakhir ada fluor. Fluor terbukti dapat melindungi lubang gigi saat dikonsumsi dalam jumlah menengah yaitu 4 mg atau mili. Tingkat fluor di atas 2 mg atau mili dapat merusak pertumbuhan gigi orang dewasa sebelum menjadi gigi tetap. Sumber fluor ini diantaranya adalah air, makanan laut, tanaman, ikan, dan juga makanan hasil ternak. Fungsi fluor ini tersendiri yaitu untuk pertumbuhan dan pembentukan struktur gigi. Yang kedua untuk pencegahan karies gigi. Mineral makro, kemudian mineral makro. Mineral makro ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada kalsium, yang kedua fosfor, yang ketiga magnesium, ini yang keempat natrium, yang kelima klorida, yang terakhir yaitu kalium. Kalsium merupakan ion yang bermuatan positif dan terdapat dalam sel dan cairan intraseluler. Kalium ini berasal dari tumbuhan dan juga hewan. Sumber utama dari kalsium ini adalah makanan segar atau mentah, terutama buah, kemudian sayur dan kacang-kacangan. Fungsi utama dari kalsium ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kalsium ini bisa membentukkan tulang dan juga gigi. Yang kedua, kalsium ini dalam pembentukan tulang yang berguna sebagai integral dari struktur tulang dan sebagai tempat penyimpanan kalsium. Yang ketiga, mengatur pembekukan darah. Yang keempat, metabolisme reaksi biologi seperti absorpsi vitamin B12, tindakan enzim pemecah lemak, limpase pankreas, ekskresi insulin dan juga insulin oleh pankreas, pembentukan dan pemecahan asetilkolin. Yang kelima yaitu reaksi dan kontraksiotot dengan interaksi protein yaitu aktin dan juga myosin. Kalsium ini juga berperan dalam fungsi saraf, tekanan darah, fungsi kekebalan, meningkatkan fungsi transport pemberian sel, kemudian sebagai stabilisator membran dan transisi ion melalui membran organ sel. Sekian dari saya, akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dwi Umi, yaitu tentang fosfor. Fosfor merupakan mineral yang sangat penting bagi untuk klasifikasi tulang. 85% fosfor di tubuh terletak di kerangka. Sisa fosfor tubuh dibutuhkan dalam jaringan lain sebagai kofaktor dalam berbagai sistem enzim yang penting dalam metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Fungsi fosfor yang pertama adalah kalsifikasi tulang dan gigi. Yang kedua, bagian penting dari banyak senyawa pendukung kehidupan seperti fosfolipid, fosfoprotein, dan asam nukleat. Yang ketiga, gudang energi metabolit. Yang keempat, pengaturan keseimbangan asam dan basa. Akibat kekurangan fosfor adalah kadar fosfat yang rendah di dalam darah dapat menyebabkan hipofosfatemia. Hipofosfatemia ini merupakan komplikasi serius akibat banyak gangguan medis, atau misalnya alkoholisme akut, namun hanya terjadi di bawah kondisi nutrisi yang buruk. Hipofosfatemia kronis dapat menyebabkan mineralisasi tulang cacat, sedangkan hipofosfatemia berat dapat menyebabkan sindrom yang mengancam nyawa penderita. Selanjutnya, magnesium. Magnesium merupakan katoin kedua setelah kalium. Sebagai katoin yang paling dominan di dalam sel, di dalam tubuh 60-65% magnesium ditemukan di tulang dan 27% terletak di otot. Magnesium berperan penting dalam pemeliharaan tekanan osmotik, aktivasi enzim, aktivitas otot, metabolisme energi, stabilisasi fungsi saraf, dan pemeliharaan struktur tulang. Akibat kekurangan magnesium adalah hipomagnesemia. Terjadi akibat penurunan absorpsi magnesium di usus atau karena peningkatan ekresi ginjal. Hipomagnesemia berat dapat menyebabkan aritmia jantung, spasme koroner, hipokalsemia, kalium darah rendah, perubahan status mental, kejang, anoreksia, dan kelemahan. Selanjutnya yang keempat yaitu natrium. Natrium adalah katoin utama dalam cairan ekstraseluler tubuh manusia dan hewan. Kandungan natrium tubuh rata-rata pria dewasa berkisar 92 gram dan 50% berada pada cairan ekstraseluler pada konsentrasi 135 sampai 145 mmol per liter. Sebanyak 11 gram natrium tubuh berada dalam cairan intraseluler dengan konsentrasi 10 mmol per L. Kerangka tubuh menempati urutan kedua dengan jumlah natrium yaitu sebesar 35 gram. Fungsi natrium yaitu 1. Katoin utama dalam cairan ekstraseluler. Natrium menjaga keseimbangan cairan tubuh, elektrolit, dan tekanan darah. Yang kedua, berperan dalam pemeliharaan
homeostasis seluler normal dengan mengatur distribusi dan konsentrasi air dan natrium. Akibat kekurangan natrium, defisiensi Na atau hiponatremia merupakan peristiwa yang cukup jarang terjadi. Hiponatremia ini sering terjadi pada orang-orang yang diinstitusikan atau dirawat yang mengalami masalah pada cairan tubuh dan elektrolit. Selain itu juga bisa disebabkan aktivitas fisik yang berlebihan sehingga mengalami ekskresi keringat dan overhidrasi. Gejala hiponatremia seperti mual, rasa tidak enak, sakit kepala, lesu, gelisah, dan disorientasi. Yang selanjutnya adalah kalium. Sebanding dengan natrium, kalium juga berperan mengatur keseimbangan air dan keseimbangan asam basa dalam darah dan jaringan. Selain itu, kalium berperan dalam transmisi impuls listrik di jantung. Transport aktif kalium di dalam dan keluar sel sangat penting untuk fungsi kardiovaskuler dan saraf. Klorida atau Cl adalah anion dominan dalam cairan intraseluler dan salah satu anion ekstraseluler yang paling penting. Fungsi klorida antara lain pemeliharaan keseimbangan osmotik dan asam basa. Yang kedua, berperan dalam aktivitas otot dan saraf. Yang ketiga, kontribusi dalam penggerakan air dan zat terlarut di antara kompartemen tersebut. Defisiensi klorida diet jarang terjadi sebagai komponen garam umum bersama dengan natrium. Klorida ditambahkan selama pengolahan makanan industri, penggunaan diskresioner atau pengawet makanan. Sekian presentasi mengenai mineral dalam makanan. Ada kurang jelasnya mohon dipertanyakan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.